Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rohana Purba dengan NIM 1602011126. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Sibotoroha melalui perancangan kemasan Madu Trigona Pokdarwis O2 di Desa Wisata Sijambur, Kabupaten Samosir. Perancangan ini dilatar belakangi oleh permasalahan kemasan Madu Trigona Pokdarwis O2 yang saat ini dikemas menggunakan botol kaca tanpa informasi dan identitas produk. Sebagai produk unggulan Desa Wisata Sijambur, permasalahan kemasan ini mempengaruhi keunggulannya sebagai satu-satunya produk madu trigona di Kabupaten Samosir. Permasalahan ini menjadi potensi bagi kelompok pengrajin Sibotoroha sebagai salah satu pengrajin bambu di Kabupaten Samosir, di mana saat ini bambu banyak ditemukan di Indonesia sebagai pengekspor bambu ketiga terbesar di dunia. Memproduksi kemasan madu trigona menjadi peluang baru bagi kelompok pengrajin Sibotoroha yang sebelumnya kemasan belum pernah dijadikan sebagai tujuan produksi. Sehingga rumusan masalah pada perancangan ini adalah kebutuhan perancangan kemasan Madu Trigona Pokdarwis O2 yang dilengkapi dengan informasi dan identitas produk oleh pengrajin Sibotoroha menggunakan material bambu, di mana penggunaan anggaran produksi menyesuaikan dengan kemampuan produksi dan bahan-bahan dalam pembuatan kemasan tidak sulit untuk ditemukan, dengan tujuan untuk merancang struktur kemasan Madu Trigona Pokdarwis O2 yang lengkap dengan informasi dan identitas produk, serta menghasilkan desain kemasan Madu Trigona Pokdarwis O2 dengan teknik produksi pengolahan bambu Sibotoroha dan memiliki anggaran yang sesuai dengan kemampuan produksi Sibotoroha. Adapun batasan dalam perancangan ini adalah perancangan dibatasi pada perancangan kemasan sekunder. Desain kemasan yang dirancang terbatas pada teknik produksi pengolahan bambu Sibotoroha, material utama terbatas pada material utama Sibotoroha yaitu bambu, serta anggaran produksi dibatasi pada kemampuan produksi Sibotoroha. Dari ketiga penelitian terdahulu, diperoleh kesimpulan penggunaan material bambu sebagai kemasan dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan, memiliki nilai kultural dan nilai jual yang tinggi, serta sirkulasi yang baik. Adapun kajian pustaka yang dibutuhkan dalam perancangan ini adalah kajian mengenai Madu Trigona, kemasan, dan bambu. Sedangkan untuk kajian lapangan yang dibutuhkan adalah pencarian data mengenai Desa Wisata Sijambur dan Pokdarwis O2, budidaya lebah Madu Trigona di Pokdarwis O2, serta kemasan existing Madu Trigona saat ini, hingga data mengenai kelompok kerajinan Sibotoroha dan teknik produksi yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis fenomenologi. Analisis ini dilakukan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pralapangan untuk menentukan lokasi penelitian dan melakukan observasi awal, dilanjutkan dengan tahap memasuki lapangan untuk melakukan observasi lanjutan dan wawancara, dan diakhiri dengan tahap pasca lapangan untuk menganalisis hasil tahapan sebelumnya. Untuk penggalian data dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah data literatur dari buku, jurnal, dan artikel. Kemudian observasi dilakukan di Desa Wisata Sijambur dan Desa Sinabulan, lokasi dari pengrajin Sibotoroha, serta wawancara dilakukan dengan Pokdarwis O2, pengrajin Sibotoroha, dan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Kopernagerinda Kabupaten Samosir. Untuk metode perancangan mengacu pada proses perancangan kemasan oleh Sri Julianti pada buku yang berjudul The Art of Packaging pada tahun 2014. Adapun metode ini dilakukan melalui 5 fase, yaitu idea phase, design phase, feasibility phase, capability phase, dan launching phase. Pada perancangan ini, penggunaan metode ini dibatasi hingga tahap feasibility phase. Alasannya, Pokdarwis O2 dan pengrajin Sibotoroha ingin melakukan uji produk terlebih dahulu pada saat penjualan dan distribusi sebelum memasuki launching phase. Penerapan metode ini dimulai dengan idea phase, yaitu melakukan analisis berdasarkan hasil penggalian data. Dilanjutkan dengan tahap design phase untuk menentukan konsep rancangan dan desain yang digunakan untuk produksi, serta diakhiri dengan tahap feasibility phase, yaitu membuat prototipe dari desain yang telah ditentukan. Untuk metode validasi menggunakan tahapan capability phase. Pada tahapan ini, Pokdarwis O2 akan menilai produk kemasan yang telah jadi, dinilai dari aspek visual, kesesuaian dengan produk yang dikemas, operasional, hingga kesesuaian dengan permintaan, serta adanya penilaian dari konsumen dalam pembelian produk. Pada tahap idea phase dilakukan 5 analisis. Analisis yang pertama adalah analisis kebutuhan perancangan. Hasil analisis ini adalah penggunaan material adalah bambu apus, perancangan berfokus pada kemasan sekunder, perwajahan kemasan harus ditampilkan dengan baik dan jelas, desain kemasan menyesuaikan dengan teknik pengolahan bambu Sibotoroha, serta anggaran produksi tidak melebihi dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Untuk analisis teknik produksi pengolahan bambu Sibotoroha menghasilkan komponen yang digunakan dari produk kerajinan Sibotoroha adalah komponen nampan dan menggunakan teknik gabungan anyaman pada kotak tisu. Analisis material menghasilkan material paper base yang digunakan adalah yellow board atau carton board.
Analisis struktur kemasan menghasilkan pola yang digunakan pada perancangan kemasan oleh Trigona Pok Darwis adalah pola seperti di samping. Yang terakhir adalah analisis anggaran produksi. Analisis ini menghasilkan rincian anggaran yang digunakan pada pembuatan kemasan dengan total Rp15.500, di mana tidak melebihi rentang anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut merupakan 3 desain alternatif yang ditawarkan. Dari ketiga desain alternatif, berikut merupakan desain yang telah dipilih oleh Pok Darwis O2 dengan pertimbangan yang telah ditentukan dari hasil analisis pada konsep perancangan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.